Bogor, Depok, Bekasi. Bekasi. Sekarang kan yang naik kemarin Kota Bekasi. Betul. Sampai 750, kemudian di Depok juga menaik. Tapi ini belum dipastikan Omikron. Gubernur ingin Jawa Barat itu khususnya Jabar juara lahir dan batin. Bukan hanya juara dalam bidang lahir, secara duniawi, pendidikan hebat, kesehatan hebat, dan yang lain, tapi juga ingin juara dalam bidang ukhrawi, dalam bidang keakhiratan. Oke. Nah, orang Sunda itu kan hasil risetnya someah, ramah, hadeka semah. Gotong royong, keimanan yang kuat. Pak Emil mau nyalon presiden, itu hak. Tapi saya sebagai orang dekat dengan Kang Emil, karena Kang Emil sudah siap lahir batin, saya pun harus mendukung. Mendukung ya, support. Lahir batin. Tapi ngomong-ngomong nanti kalau Kang Emil jadi capres, Pak maju ya, lah itu ya. tahap kedua lah. Tahap kedua. Oke, selamat pagi Tribuners. Jumpa lagi dengan kami dari Tribun News Bogor. Nah, pagi ini kita sambil ngeteh pagi akan bincang-bincang Bogor. Saya Yulis Lesiawan, GM konten tribunnews.com dan juga Pemret Tribun Bogor. Hari ini kita akan ngeteh pagi dengan tamu spesial kita. Selamat pagi, Pak. Pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tamu kita ini adalah Panglima Santri nih. Panglima Santri atau Panglima bala-bala. Bala-bala. Panglima bala-bala. Nah, beliau adalah Wakil Gubernur Jawa Barat, Bapak UU Ruhzanul Ulum. Sehat selalu, Pak. Alhamdulillah, Pak. Sehat selalu ya. Pak, sekarang kan COVID ini lagi naik lagi nih, Pak nih. Iya. Nah, Jabar sendiri sekarang posisinya udah 2.500 tambahnya per hari tuh, Pak. Betul. Padahal waktu itu udah sampai titik di angka yang terendah di Jabar. Hampir nihil. Hampir nihil gitu. Betul. Kira-kira kenapa tuh, Pak bisa naik signifikan seperti itu? Ya, yang pertama karena mungkin mobilitas masyarakat ini sangat tinggi. Karena banyak masyarakat yang sudah punya anggapan kita tidak pandemi lagi, sehingga seolah-olah tidak ada batasan, baik di kendaraan, di tempat-tempat yang lain, normal seperti biasa. Yang kedua juga mungkin perilaku prokes yang sedikit menurun, begitu. Kemudian juga PHBS juga mungkin perilaku hidup bersih dan sehat juga agak menurun. Tapi ini hanya perkiraan-perkiraan saja. Tetapi harus dipahami juga yang meningkat itu hanya wilayah itu juga. Bodebek aja gitu kan. Bogor, Depok, Bekasi. Sekarang kan yang naik kemarin Kota Bekasi. Betul. Sampai 750, kemudian di Depok juga menaik. Tapi ini belum dipastikan Omikron karena masih dalam pengetesan di Jakarta. Belum ada hasil apakah Omikron atau belum. Yang jelas ada peningkatan coronanya aja seperti itu. Jadi semoga aja hanya di wilayah sini, Pak ya. Yang ke timur-timur jangan lah ya. Ya, semoga tidak ada sih sebenarnya. Semoga tidak ada. Gitu. Tapi kami sebenarnya sudah sigap ya. Sudah lama dan sudah profesional. Nakes-nakes kami di Jawa Barat, baik di tingkat provinsi ataupun tingkat kabupaten kota, bahkan tingkat kelurahan, posyandu sudah sigap dalam masa-masa ini. Jadi insya Allah ini tidak akan seperti di awal-awal ada kikuk, ada pakewuh gitu, masyarakat panik dulu, Pak ya, panik banget ya. Pak lah kata orang Sunda, lancar. Kalau di Bekasi kan Stadion Patriot kan disiapkan lagi ya. Bogor juga sama, kabupaten juga sama gitu loh. Nah sebenarnya kan kalau persediaan bornya itu terjaga, rasanya sih cukup, Pak ya, untuk menampung. Untuk sementara ini kayaknya bukan berarti kami menantang ya. Tapi hanya sedia payung sebelum hujan, karena kami sudah pernah ada suatu kejadian yang sangat luar biasa kemarin-kemarin. Jadi untuk kesetiaan rumah sakit, bed di rumah sakit, nakes dan yang lainnya, kalaupun ia terjadi, naudzubillah min dzalik, kayaknya kita sudah insya Allah ready semuanya. Ready semua ya. Tapi bukan berarti menantang. Apalagi kalau vaksinasi di Jawa Barat, Pak ya, udah 80%. Vaksinasi di Jawa Barat secara keseluruhan ini sudah hampir 80%. Tapi masih ada beberapa kabupaten yang agak di pinggiran masih
melaksanakan vaksin tahap kedua. Mm-mm. Sementara vaksin di perkotaan ini sudah kayak Kota Bekasi sudah 100%. Udah 100%. Kota Bogor juga sudah seperti itu. Bahkan sekarang kan sedang vaksin yang tahap ketiga booster ini. Booster ya. Justru di situ vaksin bagus, sempurna, maka di situ ada kelandaian penyebaran corona. Ya. Bapak sendiri sebagai orang nomor 2 di Jawa Barat, saya lihat kemarin 2 minggu Pak ya, udah booster ya. Ya. Sakit nggak Pak? Seperti biasa aja. Soalnya saya lihat fotonya kalau Bapak ada. Cuma ketakutan aja. Ketakutan ya? Enggak sakit. Masyarakat kalau divaksin jangan takut-takut, enggak sakit. Sebentar cuma udah selesai. Selesai, jangan takut ya. Jadi Bapak imbo ke masyarakat, vaksin tuntaskan semua biar 100%, booster ayo dipercepat juga gitu. Jadi di vaksin ini bukan hanya untuk pribadi, tapi untuk masyarakat luas juga, untuk keluarga. Supaya kita tidak tertular dan kita juga tidak menularkan. Gitu. Termasuk yang booster tadi Pak ya, biar memperkuat lagi. Yang booster ini harus ya menuju kesempurnaan. 4 sehat 5 sempurna kan begitu. Betul. Sepakat sih Pak. Makanya kita di sini sebagian besar udah booster Pak di karyawan Tribun. Karyawan udah ya Tribun semuanya? Udah Pak, hampir semuanya sudah semua Pak. Mendukung program pemerintah itu. Siap, selalu kita support bersama pemerintah untuk menyukseskan program vaksinasi ini Pak. Nah untuk itu Pak, pembelajaran tatap muka nih. Tadi pagi kan Bapak juga sempat meninjau salah satu sekolahan ya di Kota Bogor ya, untuk meninjau PTM ya. Nah dengan peningkatan kasus ini, ada nggak rekomendasinya nih Pak? Apakah PTM-nya akan ditinjau lagi atau gimana nih Pak? Pak Gubernur memerintahkan kepada saya untuk mengevaluasi yang 100% PTM ini sebagai amanat dari surat keputusan 4 menteri. Kemudian kita lihat kan ada aturan-aturan tertentu. Di antaranya kantin harus tutup, anak-anak harus bawa minuman sendiri dari rumah, bawa makan tersendiri. Semuanya alhamdulillah kepala sekolah itu menyampaikan kepada murid-muridnya sehingga semuanya mengikuti aturan yang ada. Dan sampai sekarang tidak ada laporan dari pihak sekolah karena ada PTM kemudian ada yang kena. Karena semua yang saya datengin hampir sudah 100% sudah divaksin. Anak-anaknya sudah divaksin, guru sudah divaksin kecuali yang punya penyakit ya, terutama guru ada 1-2 orang lah yang tidak divaksin karena memang satu dan lain hal. Tapi itu semua juga tidak mengakibatkan ada penyebaran di sekolah tersebut. Berbeda di Jakarta, kalau Jakarta katanya ada, tutup lagi, buka lagi. Kalau Jawa Barat insya Allah belum. Belum ya? Dan mudah-mudahan jangan. Mudah-mudahan jangan ya. Berarti sampai hari ini anak-anak tetap sekolah ya? Sekolahan ya. Pada di kabupaten atau kota di Jabodetabek ini sudah mulai ngurangi lagi Pak tuh. Ya, kalau jumlah itu PTM-nya itu. Masalah bupati dan wali kota kan tanggung jawabnya berbeda. Kalau kami SLTA, SMA, SMK dan SLB. Kalau kabupaten kota SD, TK sama SMP. Jadi itu yang tanggung jawab mereka. Pak Gubernur memberikan diskresi kepada mereka untuk masalah menangani pandemi ini. Mau apapun silakan karena yang tahu tentang situasi dan kondisi ya kepala daerah. Seperti halnya pemerintah pusat memberikan diskresi kepada kami untuk melakukan kebijakan-kebijakan apa yang dianggap perlu, yang sesuai dan cocok, tapi tujuannya sama untuk memutus mata rantai itu. Terima kasih Pak. Kasihan juga kalau anak-anak di rumah kelamaan Pak. Saya juga nanya tadi. Mereka senang Pak PTM 100%. Kenapa? Karena mereka belajar lebih ngerti. Melihat muka guru sedang bicara, bisa bertanya langsung. Kemudian juga bersama dengan teman-teman dan yang lainnya mereka senang. Kalau di rumah katanya kadang-kadang mereka ya hanya handphone dipasang, ya kemana aja orang. Gitu. Ya capek orang tuanya kalau di rumah Pak. Iya. Maka mudah-mudahan ini tidak ada lagi lah peningkatan-peningkatan yang membahayakan untuk kita semua. Sepakat sih Pak. Kalau untuk perkantoran gimana Pak? Untuk perkantoran masih seperti itu Jawa Barat ya. Dan sekarang juga akan rapat lagi nih nanti siang. Bagaimana keputusan Pak Gubernur setelah menerima informasi dari 27 kota kabupaten. Karena setiap rapat, ini para bupati wali kota dilibatkan, Forkopimda juga dilibatkan di masing-masing kabupaten kota. Jadi makanya rapatnya suka lama, 4 jam, rapatnya itu suka kesal juga. Tapi kan sekalipun kesal, kita harus dengar juga nih dari kabupaten kota, kan begitu. Untung Kang Emilnya sabarlah ya, menanti, mendengerin para bupati wali kota pidato, melaporkan. Nanti ada sebuah keputusan mungkin hari ini bagaimananya. Ya, selepas COVID ini kita berharap semuanya dalam kondisi baik-baik aja Pak nih. Amin, amin. Dan kita semua berharap dalam kondisi sehat semua. Nah, kita masuk sesi yang berikutnya Pak. Bapak kan sudah menjabat Wagub sejak 2018, kemudian masa jabatan tinggal setahun lagi Pak ya.
Nah, selama menjabat ini, Bapak nih getol banget nih, turun ke bawah nih. Ini wagub yang paling merakyat ini. Ngecek ke pasar, ngecek ke pertanian, terus macam-macam pendidikan juga dicek gitu. Iya. Nah, untuk apa konsen kinerja Bapak memang akan diarahkan ke sana, Pak ya, untuk apa Jadi, namanya ekonomi ke ya, rakyatnya segala macam. Pak Gubernur memerintahkan kepada saya supaya kepemimpinan kita kal jasadil wahid. 1, 2, 2, 1 kan begitu. Maka di samping tupoksi saya adalah sebagai orang yang bertanggung jawab tentang kemiskinan, kemudian juga tentang koordinasi ASN dan yang lainnya, di samping kemasyarakatan dan yang lain, ada beberapa tugas dari Pak Gubernur yang sering dilaksanakan oleh kami sebagai bentuk ketaatan kami kepada Pak Gubernur. Di antaranya ya seperti sekarang ini kan ke sekolah. Pak Gubernur ingin Jawa Barat itu khususnya Jabar juara lahir dan batin. Bukan hanya juara dalam bidang lahir secara duniawi, pendidikan hebat, kesehatan hebat dan yang lain, tapi juga ingin juara dalam bidang ukhrawi, dalam bidang keakhiratan. Oke. Nah, khususnya saya juga ditugas untuk memantau program-program yang sudah digulirkan oleh Pak Gubernur, apa efek domino daripada program itu. Misalnya tentang ekonomi. Pak Gubernur kan ekonomi di Jawa Barat bukan hanya ingin meningkat, tapi ingin merata dan adil. Jangan sampai peningkatan ekonomi hanya kelompok itu saja, hanya wilayah itu saja. Ingin 27 kota kabupaten menikmati peningkatan ekonomi alias merata, dan ingin kelompok-kelompok yang lain juga menikmati jadi adil dan merata. Itu pun menjadi konsep Pak Gubernur. Makanya beliau tentang UKM, tentang koperasi, satu pesantren satu produk, BUMDes, desa wisata, kemudian yang lain petani milenial, santani, santri tani digulirkan supaya merata ekonomi seperti itu. Cocok. Nah, apalagi kan Bapak kan berkeinginan supaya pasar tradisional ini bersaing dengan pasar modern gitu. Betul. Nah, apakah mampu kira-kira itu Pak pasar tradisional itu? Makanya Pak Gubernur sekarang kan merevitalisasi pasar-pasar. Rata-rata itu di atas 10 miliar diberi bantuan dan di bawah 15 miliar rata-rata. Dan sekarang alhamdulillah sudah sedikit menjelma. Jadi Pak Gubernur ingin merubah image pasar yang biasanya bau, kurang tertata, kemudian ya seperti itu, hanya image di masyarakat pasar itu murah. Nah, makanya terkadang orang yang sudah tidak berpikir murah meninggalkan pasar. Makanya dengan revitalisasi, dengan harapan pasar itu di samping murah yang sudah populer, juga barangnya berkualitas, pedagangnya ramah, someah, dan tata letaknya bagus, dan juga kebersihan dijaga. Sudah beberapa pasar yang diresmikan oleh kami dan Pak Gubernur, dan sekarang pasar itu sudah pakai barcode, artinya belanja sudah tidak pakai uang tunai lagi. Keren juga tuh, Pak. Iya, pakai gitu kan, bayar seperti itu. SNI ya. SNI. Iya, standar nasional. Berarti orang dari desa-desa nanti belanja juga pakai ini, Pak ya? Iya. Nah, makanya itu bekerjasama dengan Bank Indonesia dan BJB biasanya. Keren tuh, Pak. Iya. Harganya murah, nggak pakai alat yang canggih dan bersih nanti, Pak. Iya, itu yang harapannya. Kemudian ini ngomong di Bogor nih, Pak. Di Bogor kan banyak tambang nih ya. Ada kapur, ada tanah dan pasir tentu. Masalah yang utama itu kan soal legalitasnya tuh, Pak. Legalitasnya tuh. Apakah sudah ada ketemu solusi tuh, Pak, kira-kira untuk soal pertambangan? Pertambangan sepanjang dia punya legalitas aman. Karena kalau orang berusaha dalam bidang tambang, memiliki legalitas akan mentaati aturan. Pertama tentang jaminan reklamasi. Yang kedua, setelah digali ada reklamasi, kalau tidak akan jaminan akan dipakai. Kemudian menggalinya tidak akan sporadis. Dan juga yang lainnya. Tetapi kalau tidak ada izin, mereka tidak tahu harus bagaimana dan yang lainnya. Maka saya minta kepada masyarakat untuk berhenti menambang yang tidak memiliki izin. Dan juga saya minta kepada masyarakat termasuk developer membeli barang tambang khususnya galian C, ini harus yang legal. Karena kalau tidak legal kan disebut penadah juga kan. Betul. Seperti itu. Nah, untuk mengurus izin tambang kan nggak sulit sebenarnya, tinggal ada kemauan saja. Insya Allah kalau mereka pakai izin, kami pun pemerintah
dapat retribusi. Betul. Retribusi untuk pembangunan. Untuk Tapi rakyat. kalau tidak izin ya tidak ada retribusi, tidak ada efek domino terhadap pembangunan. Itu yang kita harapkan. Jadi tolong izinkan atau legalkan perusahaan dan masyarakat jangan beli dari yang ilegal. Kalau perlu tutup aja Pak. Ya, laporlah kepada kami akan lakukan seperti itu. Nah, Akan minta bantuan kepada aparat. Yang menutup tetap aparat ya, bukan betul. kami. Kami hanya meminta aja bantuan. Tidak kewenangan kami eksekutif untuk menutup. Yang menutup adalah aparat. betul. Kalau nggak salah, Bapak kan 2 minggu lalu meresmikan bekas tambang Pak ya, di tempat wisata di Bogor ya Pak ya. Betul. Keren banget itu Pak. Iya, yang dulu kan Pongkor itu sudah populer Pak ya. Betul. Pertambangan yang ilegal, kemudian wah sosial kemasyarakatan juga wah udah luar biasa. Rusaknya lingkungan, air juga, tapi alhamdulillah dengan kebaikan masyarakat di sekitar, termasuk pada gembong-gembong, bilangnya gembong ya, gembong-gembong Gurandil dia sendiri kan, dia sadar dan akhirnya mereka mengubah tempat tambang yang ilegal itu menjadi tempat wisata. Airnya jernih kembali, kemudian ada ikan di situ, pohon-pohon sekarang sudah hijau kembali dan enak, nyaman dan asri di situ. Bisa Kemarin dipakai tempat Bapak wisata. nanam ikan apa tuh? Nanam ikan emas yang gede-gede dan ikan koi di situ. Ikan koi itu. Di kota di Bogor itu, alhamdulillah. Dan harapan kami di tempat-tempat yang lain juga bisa merubah seperti itu. Sangat luar biasa ini. Oke. Oke, Tribuners, ini ngobrolnya mulai agak-agak berat nih. Kalau gitu kita silakan Pak dicicip Oke, ini hatur sambil nuhun. minum ngeteh pagi Iya. bersama Pak UU. Aduh, ininya apa? Tehnya serasa dimakan Padang ini. Kalau terasa gini kan makan Padang ini. Iya betul Pak. Nah, Tribuners, ini mulai agak berat nih Pak, dikit nih. Nanti kembali ke ringan lagi tuh. Nah, Tribuners, Pak UU ini meskipun dari Jawa Barat, jangan colek-colek orang Sunda itu loh Pak ya. Kemarin saya siap kirim para santri ke DPR kalau tidak minta maaf gitu tuh. Iya. Kenapa tuh Pak sampai keras gitu Pak kemarin tuh? Ya, dengan karena kan partai para kiai yang menjadi komunitas kami dan para santri ya nyuruh kepada saya, Pak U ngomong dong katanya gitu. Kita kan nggak boleh primordialisme, tapi kenapa gitu seorang pejabat seperti itu? Oke. Kita tidak minta apa-apa, hanya permohonan maaf. Karena dalam Islam salah apapun kalau sudah ada afu itu selesai. Dalam hukum Islam itu seperti itu. Sekalipun dia membunuh, mencuri dan yang lainnya, sudah ada keputusan hakim, tapi orang yang menjadi korban afu, memaafkan, selesai. Termasuk ini. Kalau sudah minta maaf, ya sudah selesai kan. Begitu. Kita juga tidak akan. Cuma yang menyayangkan saja. Kita kan tidak mau lahir di, tidak meminta lahir di Jawa Barat. Iya betul. Tidak meminta lahir di mana. Ya Allah sudah menakdirkan kita di sini, ya itu takdir Tuhan yang harus kita rawat dan yang lainnya. Betul. Dan yang juga seperti itu. Jadi jangan lecehkan takdir yang Maha Kuasa lah. Gitu. Sama mau lahir di Amerika, mau lahir di negara lain, mau lahir di Indonesia, Jawa sama aja lah, itu anugerah dari yang Maha Kuasa. Kan seperti itu. Apalagi banyak juga pejabat dari luar Sunda yang datang Sunda dan menang pula Pak, banyak Pak. Iya, orang Sunda itu kan hasil risetnya someah, ramah, hadekasemah, gotong royong, keimanan yang kuat. Coba anggota DPR RI dari Jawa Barat yang bukan orang Jawa Barat asli berapa? DPR kabupaten, DPR provinsi saja yang saya sekarang bareng dengan mereka, berapa orang yang bukan orang Jawa Barat? DPR kabupaten kota, saya pernah di Dapil 4, di saat saya menjadi anggota dewan, itu dapil saya harus bersaing dengan orang luar provinsi. Tapi dipilih sama orang kita, Pak. Artinya sudah tidak ada perbedaan dengan mereka. Betul. Para, mohon maaf, birokrat aja. Di provinsi, kepala dinas itu. Dan Pak Gubernur tidak membedakan. Ada orang provinsi anu, dari namanya aja, kan sudah kelihatan. Tapi tetap mereka menduduki jabatan yang strategis. Seperti itu. Para bupati wali kota juga mungkin ada. Jabar lebih demokratis. Lebih demokratis. Makanya Pak Jokowi bilang, Jawa Barat adalah miniaturnya Indonesia. Wah, sepakat tuh. Baik agama, suku, ras, itu seperti itu. Betul. Kenapa gitu orang kok anti Jawa, anti Sunda? Aduh. Apalagi suku Sunda cuma satu, Sunda. Berarti kan banyak, kuat. Kalau suku yang lain di provinsi anu berapa? Marganya berapa? Kalian nggak ada. Suku Sunda selesai. Oke. Tapi kalau ngomong Sunda ini kan rasanya
orang Sunda harus mimpin Sunda nih. Nah, ini Kang pasangan dengan Kang Emil kan nanti kan selesai di tahun 2023 bulan 2023, iya ya. September. Ini dengar-dengar nih Kang Emil katanya mau jadi capres tuh. Hak ya. Sebagai warga negara memiliki hak apapun sepanjang tidak bertentangan dengan agama dan dari agama. Oke. Pak Emil mau nyalon presiden itu hak. Tapi saya sebagai orang dekat dengan Kang Emil, karena Kang Emil sudah siap lahir batin, Siap. saya pun harus mendukung. Mendukung ya, support. Lahir batin. Oke. Kan salah satu kehebatan atau pindutnya hasanah, di samping punya keluarga yang baik, anak yang baik, istri yang baik, harta yang maslahat, juga punya sahabat karib yang baik. Sahabat karib yang baik adalah mendorong seseorang yang punya keinginan baik. Sepakat. Supaya saya menjadi sahabat karib, sahabat Betul, yang baik, betul. saya mendorong keinginan yang baik oleh Pak Gubernur. Ya. Pak Emil kan ingin nyapres ya, saya Betul. dorong. Kan seperti Bantu pula nanti Pak ya. Dari Jabar menangkan suara. kali-kalilah Indonesia dipimpin oleh orang Sunda. Primordialisme bukan, tapi wajar kan punya keinginan gitu. Tapi ngomong-ngomong nanti kalau Kang Emil jadi capres, Pak maju itu lah ya. tahap kedua lah. Tahap kedua. Tahap kedua. Ya, Faida Faruk Tepan Sob, nah, kesap inilah satu tahap kan. Satu tahap. Tapi udah cocok sih Pak. Nama Bapak tuh melegenda banget itu. Nah ini kita ngobrol santai nih Pak, yang terakhir nih, Iya. yang segmen paling santai banget. Nanti saya akan ngobrol apapun tentang hobi Bapak, kesenangan Bapak gitu loh. Tadi di awal saya bilang Bapak ini adalah Panglima Santri dan Panglima ini Pak, ini ada bala-bala itu Pak itu. Itu beneran Bapak hobi makan bala-bala gitu? Ya, saya sejak kecil kan makan bala-bala kadang-kadang dengan nasi. Jadi teman nasi itu bala-bala saya itu. Apalagi kalau pesantren. Oke. Kalau pesantren kan nasi, sudah nggak ada temennya beli aja bala-bala. Yang dulu bala-bala kan cuma 50 perak. Oke. Jadi satu piring makan nasi cukup dengan bala-bala 2. Habis. Hobi saya bala-bala ini. Dan kalau makan bala-bala menghidupkan ekonomi rakyat, betul nggak Pak? Ya, seperti itu. Karena dibuat oleh masyarakat sangat di lemur, di pedesaan. Dan tidak dibuat oleh pabrik. Tidak dibuat oleh yang memiliki network yang panjang. Itu hanya bala-bala seperti itu. Bala-bala, kita hidupkan ekonomi rakyat dengan bala-bala. Iya. Sepakat tuh, Pak. Ekonomi populis itu harus kita dorong. Betul. Karena ekonomi populis itu tangguh, Pak. Betul. Termasuk juga UKM dan yang lainnya. Itu di saat ada krisis, UKM itu tangguh, Pak. Siap. Termasuk bala-bala. Oke. Terus kemudian Bapak ini juga unik juga nih. Orang lain koleksi tuh mobil-mobil yang mewah-mewah, harganya MM-an gitu. Bapak koleksinya banyak mobilnya, tapi mobilnya yang Sebenarnya unik-unik gini, gitu. sebenarnya saya bukan koleksi ya. Ah. Salah itu saya sebagai hobi koleksi mobil tua. Saya hanya memori saja. Oke. Di saat saya kecil, kakek saya punya mobil. Itu Apa mini cab itu? ah, Mini cab. Tahun berapa tuh, Pak? mikir tahun 82 ya. 82 ya. Kakek saya dulu punya Kingsun, punya Holden spesial. Holden ya. Holden. Mm-mm. Pakai saya kan sejak dulu sekalipun zaman baheula mobile ya sebagai mubalik. Mm-mm. Bahkan di saat saya lahir tahun 69, kakek saya nggak ada, saya nggak keluar-keluar. Karena kakek saya sedang keluar pengajian. Datang jam 3 malam, baru keluar. Jadi sudah mobile kan. Jadi sebagian tuh mobil-mobil yang dulu kakek kendaraan gitu. Kayak kendaraan kayak Harto. Oke, Gitu kan. Kemudian di saat saya punya dulu, saya kan pertama punya mobil dari kakek saya Kingsun, lagi SMA. Kingsun Tondo tuh, Kingsunnya tuh, Kingsun Pak. itu 73. 73 ya. Belum lahir kita, Pak. Iya, belum lahir. Kingsun saya ganti sama Datsun 160. 100, oke. Ada juga. Kemudian sama terus naik carrying seperti itu. Kenapa saya punya mobil Col ST 120? Karena kakek saya dulu kan kemana-mana suka pakai mobil Col. Saya ingat duduk di depan, gitu, panas besi. Kenapa pakai hardtop? Kakek saya juga hardtop. Gitu. Jadi nggak suka mobil-mobil Eropa yang mahal-mahal yang karena nggak ada memorinya, jadi enggak. Gitu. Kalau Kijang Kotak, ya karena saya dulu pernah bisa nyetir dari Kijang Kotak. Di saat SMP kelas 2, saya udah bisa nyetir. Oke. Pakai Kijang Kotak. Kijang kotak tuh kalau di Jakarta tuh kijang doyok. Doyok. Yang dulu dipakai itu. Total berapa tuh Bapak punya mobil-mobil yang Nggak banyak sih Pak, nggak banyak lah. Cuma itu aja, cuma aja ya. memori-memori lah. Oke.
Hebatnya Bapak nih masih pakai setir sendiri kadang-kadang ya? Ya justru keenakan itu sendiri Pak. Indahnya itu di saat setir sendiri. Jangan pakai patwal. Kalaupun mau patwal, saya di belakang. Kalau pakai mobil yang seperti itu ada patwal nggak terasa nyamannya. Bahkan sering lagi jadi bupati, saya datang ke sebuah acara, mohon maaf Pak, ini untuk parkir Pak Bupati gitu. Udah saya mundur. Nih. Sering seperti itu. Apa-apa. Oke. Mobilnya keren-keren itu. Kalau depan kalau saya mampir ke Manon, saya cobain mobil yang paling tuanya tuh Pak. Iya. Paling tuanya apa Pak? Holden ya? Ya, Holden. Tahun 60 itu. Tahun ya 73 itu ya. 73 ya. Kingsun ya. Udah nyala Pak ya. Dulu sempat mogok ya. Iya. Biasa. Nah, Tribuners, Bapak ini juga gaul banget ini. Sosial medianya tuh luar biasa nih Pak. Bapak main di TikTok, Instagram segala macam itu. Itu Bapak yang ikut mantengin sebelum dipublish itu Bapak, oh saya setuju ini, setuju itu. Ya seperti itu. Gitu. Kan mungkin kalau sudah di situ kan insting dan naluri ya. Oke. Kadang-kadang apa yang di video, apa yang di syuting, ya itu tidak direncanakan. Kebanyakan tiba-tiba sih. Ya. Tiba-tiba gitu. Tiba-tiba. Alhamdulillah. Kalau gitu saya mau bikin eksperimen dari Instagramnya Bapak nih, dari sosial medianya Bapak nih. Ya, nanti buat. Oke, Tribuners, saya bersama Pak Wakil Gubernur Jawa Barat, Bapak UU Ruzanul Ulum. Di sini kita ngobrol santai, ngeteh pagi. Saya mau coba challenge Bapak nih. Bapak ini begitu aktif di sosial media nih. Saya nanti ada sekitar 2 atau 3 pertanyaan nih, Pak. Tolong dijawab dengan baik. Di sosial media Bapak, Bapak tanya tuh ke netizen, apa bedanya lotek, karedok, sama pencok? Itu banyak nanya-nanya tuh Pak. Termasuk warga di Jawa Barat bagian barat nih, sebagian udah lupa sebagian itu. Ah, Bapak jelasin dong. Lotek manis. Lotek manis, Gitu. kayak kacang ya? Enggak, bukan. Kalau pencok hanya satu jenis, mau kacang, mau tomat apa? Bukan tomat. Apa itu lah? Tomat, kacang atau lenca bahasa Indonesia. Lenca, ya, lenca gitu. pakai itu ya. Ya, kalau pecel itu yang sudah. Karedok, kalau karedok semuanya ada kacangnya, ada anunya, semuanya, tapi itu mentah. Oh, Samarnya kacang. Kalau teh kan manis. Ada lagi pecel. Kalau pecel semuanya kayak karedok, tapi sudah direbus dulu. Mateng ya, luar biasa. Ternyata tahu semua jawabannya. Orang lembur. Oke, saya masih ada beberapa pertanyaan lagi nih Pak. Akhir bulan, Bapak makan Indomie tuh. Pertanyaannya gini Bapak itu, kenapa lebih enak Indomie bikinan warung daripada bikinan sendiri? Kebalik Pak. Kenapa enak bikinan sendiri atau bikinan? Kedua-duanya enak. Kedua-duanya enak ya? Kedua-duanya enak. Cuma kalau yang paling enak makan Indomie, itu di saat malam hari nggak ada apa-apa, lagi nonton TV, lapar. Oke. Kesana kesini nasi sudah tidak ada yang lainnya. Ya. Oke, Pak Gub, Pak U, terima kasih banget sudah hadir di kantor Tribun ini. Iya. Semoga apa yang disampaikan Bapak nih bisa menginspirasi kita semua nih. Bapak berangkat dari wilayah Tasik, dari anggota DPRD, kemudian jadi anggota jadi bupati selama 2 kali, sekarang Wagub. Kita akan terus berkarir dan bermanfaat untuk rakyat banyak. Amin. Bapak sangat inspiratif sekali. Terima kasih sekali lagi Pak U. Sampai bertemu kembali di lain kesempatan. Demikian Tribuners, sampai bertemu kembali di lain kesempatan. Semoga bincang-bincang Bogor ini akan membawa ilmu yang inspiratif untuk kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.